Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Junia Sarah, kelas D, Sistem Pendukung Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara Manajemen Information System, Decision Support System, Executive Information System, dan Group Support System. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai Manajemen Information System atau yang disingkat dengan MIS. Pengambilan keputusan cakupannya semua tingkatan manajemen. Kajiannya ada pada tugas-tugasnya yang struktur, di mana prosedur operasi standar, peraturan-peraturan sebuah keputusan dan alur informasinya dapat didefinisikan. Selanjutnya, hasil utamanya adalah meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya waktu tunggu dan dengan mengganti karyawan klerikal. Kemudian relevansinya untuk manajer, pengambilan keputusan biasanya tidak langsung didapatkan, misalnya dengan adanya penyediaan laporan dan akses ke data. Untuk contoh penggunaan MIS ini adalah MIS sendiri adalah misal dari suatu kota terdapat banyak Alfamart, namun hanya Alfamart pusat yang berada di kota itu yang memiliki MIS tersebut, sedangkan Alfamart yang lain atau cabang hanya memiliki DSS. Untuk selanjutnya, Decision Support System atau yang disingkat dengan DSS. Untuk perbedaan sendiri yaitu pengambilan keputusan cakupannya hanya untuk level manajemen senior. Kemudian DSS merupakan sistem yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen senior dalam melakukan aktivitas yang sedang berjalan. Sistem yang digunakan untuk memudahkan para eksekutif dalam mengambil keputusan. Sesuai dengan namanya, DSS atau Sistem Penunjang Keputusan, tujuan yang dicapai dari DSS adalah membantu manajer untuk membuat keputusan dalam memecahkan suatu masalah semi terstruktur, juga meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Contoh penggunaannya yaitu meramalkan akibat dari keputusan, menawarkan keputusan, dan membuat keputusan. Selanjutnya, Executive Information System atau yang disingkat dengan EIS. Pengambilan keputusan dalam cakupan yang lebih besar lagi hingga meliputi level eksekutif pada perusahaan. Kemudian sistem informasi eksekutif EIS adalah satu jenis dari manajemen informasi sistem, dimaksud untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan kebutuhan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap keduanya, internal dan eksternal, keterangan relevan untuk bertemu goal strategis dari organisasi. Ini biasanya dipertimbangkan sebagai satu bentuk dikhususkan dari satu sistem mendukung keputusan DSS. Penekanan dari EIS berada di atas peraga grafis dan mudah untuk pergunakan interface pemakaian. Mereka menawarkan laporan kuat dan drill bawah kemampuan. Pada umumnya, EIS adalah perusahaan lebar DSS untuk menolong eksekutif tertinggi teliti, bandingkan, dan soroti kecenderungan pada penting variabel sehingga bahwa mereka dapat memonitoring kinerja dan mengidentifikasi kesempatan dan masalah. EIS dan pengundangan data teknologis sedang memusat pada pasar. Contoh penggunaan daripada EIS ini adalah penanganan masalah, entrepreneur, dan manajer. Untuk selanjutnya, kita masuk pada pembahasan Group Support System atau GSS. Untuk perbedaannya sendiri yakni grup lebih memahami masalah daripada individu. Group Support System adalah satu lingkungan berbasis teknologi informasi yang mendukung pertemuan grup yang didistribusikan secara geografis dan tak permanen. Lingkungan teknologi informasi termasuk, tapi tak terbatas, pada fasilitas terdistribusi, hardware dan software komputer, teknologi audio dan video, prosedur, metodologi, bantuan-bantuan, dan grup data teraplikasi. Tugas
group atau grup task termasuk tapi tak terbatas pada komunikasi, perencanaan, penelusuran ide, penyelesaian masalah, diskusi isu, negosiasi, penyelesaian konflik, analisis dan desain sistem, dan aktivitas grup bersama-sama seperti persiapan dokumen dan sharing atau saling berbagi. GSS mendukung banyak task atau tugas lebih dari sekedar pengambilan keputusan. Ia berfokus pada proses-proses yang digunakan oleh kelompok kerja. Secara umum, tujuan dari GDSS adalah untuk meningkatkan produktivitas dari rapat pengambilan keputusan, baik dengan mempercepat proses pengambilan keputusan ataupun dengan meningkatkan kualitas dari keputusan yang dihasilkan, atau keduanya. Hal ini dapat terwujud dengan menyediakan dukungan terhadap pertukaran ide-ide, opini, dan pilihan-pilihan di dalam kelompok. Untuk contoh penggunaannya daripada GSS adalah rapat virtual. Hanya perlu perangkat keras, perangkat lunak, dan orang-orang yang terhubung. Kita masuk untuk soalan berikutnya, yaitu perbedaan antara life cycle system dengan prototype. Sistem life cycle atau disingkat dengan SLC adalah proses evolusi yang diikuti oleh pelaksanaan sistem informasi dasar-dasar atau subsistem. Biasanya digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem yang besar. Telah ada pendekatan implementasi tradisional sepanjang era komputer dan ada perjanjian umum antara ahli-ahli komputer sehubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan. Beberapa SLC terdapat dalam perusahaan yang menggunakan komputer, mungkin ada 100 atau lebih. Pada kenyataannya, SLC adalah sarana yang digunakan oleh manajemen untuk melaksanakan rencana strategis. Konsep life cycle menjadikan segala sesuatu yang tumbuh menjadi dewasa setiap waktu dan akhirnya mati. Pola ini digunakan untuk sistem dasar komputer. Contohnya seperti subsistem pemrosesan data atau SSD. Sedangkan untuk prototipe adalah proses iteratif yang melibatkan hubungan kerja yang dekat antara perancang dan pengguna. Pressman tahun 2001 menyatakan bahwa seringkali seorang pelanggan mendefinisikan serangkaian sasaran umum bagi perangkat lunak, tetapi tidak mengidentifikasi kebutuhan input, pemrosesan, ataupun output detail. Pada kasus yang lain, pengembang mungkin tidak memiliki kepastian terhadap efisiensi algoritma, kemampuan penyesuaian dari sistem operasi, atau bentuk-bentuk yang harus dilakukan oleh interaksi manusia dan mesin. Salah satu contoh model yang cocok digunakan adalah model prototype atau prototyping paradigm. Kita masuk pada contoh kasus manajemen information system atau MES tentang e-business, studi kasus pada Bluebird. Bluebird merupakan salah satu perusahaan raksasa di bidang transportasi yang mana usahanya yang cukup terkenal adalah taksinya. Bluebird dalam melayani customer-nya mengutamakan pemberian pelayanan dan jasa terbaik melalui kenyamanan dan keamanan customer. Apa yang membedakan Bluebird dengan layanan taksi lainnya? Ternyata Bluebird ini tak hanya memiliki keunggulan di pelayanan terhadap konsumen, tetapi juga sudah memiliki sistem komunikasi radio pada setiap taksi, sistem database pelanggan via telepon, GPS, atau melacak keberadaan taksi, SMS taksi, dan taksi voucher. Namun, akhir-akhir ini terjadi penurunan laba sejak 2016 yang penurunannya cukup tinggi. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Bluebird mengalami penurunan laba? Mungkinkah karena ada kompetitor lain dan apa hubungannya dengan teknologi? Setelah ditelusuri, salah satu penyebab penurunan laba adalah Bluebird masih belum maju dalam hal teknologi informasi, yang mana saat ini muncul sebuah perusahaan transportasi yang hits di kalangan masyarakat dengan teknologi yang lebih baru dan mudah pengaksesan serta harga yang relatif murah dibandingkan dengan Bluebird. Penyelesaian terkait teori yang ada di MES, yaitu sebuah perusahaan diperlukan adanya manajemen information system untuk mengatur arus kegiatan dan informasi dalam perusahaan yang bersangkutan.
Dengan MES yang terorganisir, manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan. Tanpa adanya sistem informasi yang baik, niscaya perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan bersaing dengan para kompetitornya. Beberapa tahun yang lalu, sistem informasi perusahaan mungkin masih dikembangkan secara sederhana. Sistem yang ada akan diatur dan dikembangkan sendiri oleh manajemen perusahaan. Telah dibuktikan bahwa penerapan IT pada perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan performa. Namun bukan berarti semua perusahaan serta memutuskan untuk menggunakan MES berbasis IT bagi perusahaan mereka. Masih ada juga perusahaan yang bertahan dengan sistem yang telah mereka miliki. Terlepas dari semua itu, dalam hal ini perusahaan taksi Bluebird. Untuk penyelesaian, di mana teknologi GPS mempermudah operator dalam menentukan posisi konsumen dan armada mana yang dapat menjangkaunya. Perusahaan transportasi Bluebird berhasil mengimplementasikan solusi Business Intelligence atau BI, yakni SAP atau NetWeaver Business Intelligence atau SAP, NetWeaver BI. Aplikasi Business Intelligence diperlukan perusahaan untuk mengumpulkan atau menyimpan, menganalisis, dan menyediakan akses ke data guna membantu penggunanya mengambil keputusan bisnis secara akurat. Proses implementasi secara hierarki dan dengan dukungan tenaga-tenaga konsultan yang profesional dan berkualitas juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan. Terakhir, Bluebird selanjutnya menginstal SAP NetWeaver BI sebagai suatu solusi yang membantu perusahaan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari sistem SAP-nya. Melalui implementasi solusi tersebut, Bluebird berkeinginan memiliki suatu solusi BI yang memberikan fungsionalitas menyeluruh dan terbaik, serta di saat yang bersamaan juga menyediakan fitur-fitur bagi kebutuhan spesifik industri dengan tujuan integrasi dan akurasi data. Solusinya MySAP Business Suite merupakan solusi peranti lunak dengan fungsi yang luas. Bluebird mungkin mengalami penurunan laba, namun dengan keunggulan armada yang cukup banyak, Bluebird bisa saja bergabung dengan kompetitornya, yaitu Gojek yang sudah lebih dahulu dalam hal teknologi. Selain untuk meminimalisir kerugian dengan menjadi mitra Gojek, Bluebird juga dapat menghemat waktu daripada harus mengembangkan sendiri teknologinya terbaru. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 这一次我真的睡着了。